Dan ada yang komen gini, sebenarnya Merab itu wrestlernya biasa aja bang, nggak di atas rata-rata, biasa aja. Ada yang komen netizen, biasa aja kok gini-gini, strikingnya juga biasa aja, segala macam. Sejauh ini hoki gitu doang. Ada yang ngomong kayak gitu. Oh, gue kirain bakal ada selanjutnya. Wrestlingnya biasa aja tapi nafasnya luar biasa. Kalau itu gue setuju. Iya. Oh sorry. Jadi sebenarnya secara nafas dia panjang, dia cepat recovery, Tapi ya udah. Itu sampai yang gue suka dari ini ya, dari timnya Sean O'Malley juga adalah kan biasa lah kalau misalkan si A melawan si B, pasti si A bilang, wow si B emang gak ada kelebihannya, si A jauh jago di atas ini. Tapi walaupun Sean O'Malley sama si Tim Ledge, pelatihnya itu kan Tim Ledge namanya, itu sepedanya setinggi langit, dia tetap ngakuin kalau si Merab nih nafasnya tuh freaky gitu, gak masuk akal nafasnya. Oke, ini tayang hari Jumat, bener. Ini hari Jumat tayang, berarti H-2 306 ya. Karena kita kan Minggu pagi. Dan 306 ini spesial banget. Kalau sebutannya tuh 306 Noche. Karena Noche ini adalah kemerdekaan Meksiko. Jadi merayakan kemerdekaan Meksiko. Mola tuh tadi sempat bikin post gini. Ini kan 306 merayakan kemerdekaan Meksiko, kira-kira makanya dia identik hijau gitu-gitu kan. Dia Meksiko banget lah. Nah, kalau Indonesia gimana? Ada yang gambar GBK merah putih yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Iya, bisa gitu ya. Maksudnya bisa UFC merayakan kemerdekaan Meksiko ya? Iya, karena ini kan Meksiko kan berperan besar juga di sports kan, apalagi combat sport kan, sampai ada istilah sendiri Mexican style, terus ada istilah sendiri. Ya kan kalau ditinjau tuh Mexican style ciri-ciri yang baku tumbuk dan gak pernah menyerah, yang ciri-ciri yang kayak gitu. Nah, jadi udah identik lah Meksiko dengan combat sport. Jadi dan itu selain identik juga fans Meksiko nih militan semua bang. Jadi ketika kita udah pasang branding ini untuk Mexican Independence Day, wow udah dapat masak sendiri gitu. Iya, bahkan mungkin berangkat ke Las Vegas kali nonton di Sphere ya. Iya. Cuman sayangnya dari yang tadi lu kebetulan lagi singgung tematiknya Noche itu. Sayangnya karena tematik Noche Meksiko, si Sean O'Malley nggak bisa tuh pakai celana pink. Oh iya, dia di pertandingan ini harus ngikutin ini warna hitam, kalau nggak salah hitam, ada motif Noche gitu. Iya, soalnya kalau pink ini ya apa namanya rebel. Iya, keluar ini banget kan. Kalau si merah warna merah oke lah, masih masuk. Georgianya masuk, Meksiko juga masuk kan. Meksiko merah putih hijau kan. Iya. Nggak ada pink sama sekali. Itu Itali. Iya benar kok. Putih hijau. Tapi Italia juga sama. Iya Pak. Iya, dibalik doang kan. Iya, jadi nggak bisa pink ya. Karena merayakan kemerdekaan Meksiko. Cuma memang ini apa namanya UFC 306 ini banyak juga yang bilang secara kart lemah. Iya. Yang bilang kayak gitu, Ge. Yang tertariknya itu cuma ini doang kan. 3 pertandingan itu. Iya, 3 pertandingan utama. Iya. Oh, kok 3 sih? Iya, Diego Lopez, Brian Ortega, Sugar Sean, Alexa Grasso. Oh iya. Jadi cuma 3 doang. Nggak, soalnya kalau ini kenapa kita kan selalu bilang kalau cewek mah kayaknya pertandingan MMA cewek kita ke toilet, ada toilet break atau enggak usah dibahas lah, kita skip. Tapi Alexa Grasso tidak bisa kita bisa itu. Selain Shevchenko dan Alexa Grasso itu nggak bisa. Iya, dia tuh peringkat 1-3 untuk pound for pound wanita terkuat MMA. Ini kalau lu cari perempuan terkuat di dunia ya 2 orang ini. Ya 2 orang ini. Saat ini ya 2 orang ini. Lu nggak bisa macam-macam, lu nggak bisa KDRT sama nih orang. Ya kan nggak bisa lah, lu gila lu. Ini wanita terkuat di dunia, walaupun Alexa Grasso cantik banget ya. Iya. Tapi tetap wanita terkuat di dunia. Kalau kita ngelihat segini doang, kayaknya kita nggak nyangka fighter. Pas udah turun ngelihat bulat bahunya sama bicepnya, oh ini fighter ini. Gitu. Kalau gue malah yang cantik tuh, lupa lagi gue siapa yang waktu itu tuh, yang Brasil. Yang mana? Yang mana baru nggak atau yang sudah lama? Oh ini kali siapa? Ada tuh yang namanya Brasil juga kalau nggak salah. Ini yang mantan udah cerai dulu, suaminya cash surfer gitu. Udah cerai. Messi Barber, bukan Messi Barber, itu mah orang Amerika. Bukan. Ada. Kolom komentar ada tahu. Iya, di kolom komentar mah ada. Di episode kita sebelumnya aja, kolom komentar rame tuh, ada yang bilang tuh ini kisah yang
apa Don't Mess with a Cat apa judulnya Oh, don't fuck with cats. Don't F with cats. Ya itu Sorry. Itu juga itu apa banyak yang komen bilang ini persona radio tempur marah-marah ada Iya, threshold. tempur. Ada yang nyeritain tentang ini malah Iya. gulat di zaman Nabi ngejelasin Iya, panjang. Oh, gara-gara pertanyaan gua. Iya, ada yang bilang. Terima kasih. Pokoknya ada Nabi yang Musa bilang ya. dia bilang pokoknya Bang Ge kalau udah masuk surga nanti kalau mau nantang gulat nabi siapa gitu. Nabi Ada- Musa Nabi Musa katanya ya? Soalnya Rasul SAW tuh pernah apa namanya membandingkan satu prajurit kayak kamu itu kuat seperti Nabi Musa gitu. Iya, jadi katanya kalau mau nantang gulat, kalau masuk surga nanti Bang Ge lawan Nabi Musa. Sama kalau minta jokes jangan sama Nabi Muhammad sama siapa gitu. Gua lupa ada ngasih Oh, tahu. iya. Ada yang ngasih tahu di kolom Mantap ini komentar. penontonnya. Keren banget, Kita bro. mantap. Mantap. Kita mantap. Tapi yang di kolom komentar yang bilang Bang Saro belepotan banget ngomongnya, namanya emosi nggak diatur lah ininya. Iya. Omongannya Sama- apa yang keluar aja. Sama ada yang komen gini, gue takut kalau nonton sampai habis tiba-tiba ada jingle. Oh, ada yang komen di bawah. Iya. Untungnya tidak ada jingle episode kemarin, gak ada Tapi jingle. tenang, Ge. saya rapel hari ini. Wah, ada dua. Nih jinglenya panjang nih. Siap. Oke. Ini Siap. harus ada rock dikit. Bukannya jab, bukan hook, bukan straight. Uppercut dong. Terkena pukulan di rahang, bikin kepalanya ke belakang. Ya begitu rasanya uppercut. Rasanya pengen mati saja. Makanya teman-teman kalian jangan terkena uppercut. Wis. Uppercut. Uppercut dong. Uppercut, oh gitu ya. Uppercut dong. Dangding dong. Gila. Tolong Selos kalau butuh jingle di acara Beyond, G bisa nyanyi full. Jangan di Beyond itu banyak petarung juga. Jangan ya. Jangan. Iya. Ntar gue dibekep lagi. Ya itu ya tadi jingle ya. Kalau mau skip tadi 5 menit ya. Lu Boleh jangan. di-skip. Hah? Lu katanya temen gua lu. Oh ya Lu oke. support dong. Jangan di skip. Kalau bisa Jangan jadiin di-skip. playlist Spotify. Dim tolong di loop ya. Kan ntar ada kompilasi. Itu akhir tahun ya. Berarti ini episode berapa Bang? 52? 52. Ush, kok. Nanti episode 100 kita bikin kompilasi. Gitu ya. Jadi itu sudah lunas utang utang jingle ya. Dan kita sekarang balik lagi soal bahas UFC 306. Nah, ini kalau gua sama Sardo sebenarnya udah memprediksi lewat Mola Fight Predictor. Ya, buat kalian yang prediksi-prediksi yang berlangganan Mola, ya harus berlangganan Mola dong, nonton UFC kan di Mola yang benernya. Iya. Nah, kalian bisa akunnya tuh bisa bikin di Mola Fight Predictor buat ikut ngeprediksi hasil pertandingan di setiap eventnya, mau event pay-per-view kayak besok, mau event Fight Night. Ada semua. Nah, untuk 306 ini ada 5 yang masuk. Ya, yang apa ya sebutannya? Kita bisa tebak ya. Kita bisa prediksi dan di 5 orang ini ada yang dari prelims 2, ada yang 3 main card. Cuma gua kasih tahu kalau kalian main Mola Fight Predictor juga kemarin ada yang berangkat ke Australia karena poinnya bisa ditukar ke nonton Adesanya live. Iya, si itu ya, siapa sih? Pokoknya ada gua nggak kenal. Lupa lagi Cuma namanya, iya. yang kampret adalah ada satu, kalian sudah tahu kan kemarin Bagus jadi bintang tamu kita. Dia yang berangkat ke Las Vegas 306. Oh iya, dia. Kita harus video call, bro. Video. Dibilang tuh. Spear kayak gimana? Spear kayak gimana? Iya, iri sih kalau 306. Ya, tapi fighter pusing gak sih ada layar segede gitu? Ya kita nggak tahu, makanya kita nggak tahu, nggak bisa lihat. Fokus tuh. Iya ya, kalau fighter sih seharusnya udah benar-benar di dunia lain aja. Ya kali lu lagi berantem itu. Iya ngelihat dirinya sendiri ya. Banget gitu. Iya, makanya nanti kita lihat, mungkin semoga Bagus bisa kita video call ya, kita telepon. Itu pas nobar, karena kan kita minggu ini ada nobar di Brewers sama Cosmax juga berempat. Nah, siapa tahu pas nobar Bagus bisa kita hubungi. Siapa tahu kan sinyalnya Las Vegas kan tidak dikorupsi, jadi sinyalnya kuat. Betul. Ada yang suka jokes politik, Sardo jokes politik kan. Sardo. Komennya yang terakhir kita politik-politik, Ge. Katanya Sardo, kalau kata Sardo bilang katanya Indonesia baik-baik aja kok kalau kata Sardo. Wuss, mantap. Gue tadi ini PNS. postingan terakhir gue nih Habib, soalnya kan kemarin waktu Usman Nurmagomedov menang tuh di Bellator, si Habib bilang this is dinasti katanya. Iya. Makanya gue bilang ini adalah dinasti, tapi dinasti Habib adalah dinasti meritokrasi. Dinasti yang dibentuk oleh kecakapan dan ketangkasan, bukan karena dia lulus MK. bukan karena dia temennya saudaranya Habib jadi juara, enggak kan, karena dia cakap, dia ngalahin Charles Oliveira, dia ngalahin Alexander Selby.
Gitu. Iya itu rame tuh kemarin lu post soal dinasti. Iya itu ya. Jadi nanti kita akan keluarkan terus persona Sardo PNS politik ini. Tapi kita karena ada yang komen gitu kayak berani juga Sardo padahal PNS gitu. Wes keren. Nah kita bahas dulu dari sebenarnya nanti ada pertandingan Zell Hulbert tipis aja sih nanti gua sedikit ini aja soalnya gua ada prediksi sedikit. Cuma kalau kita pertandingan pertama tuh kalau dari Mola Fight Predictor ya ini ya kalian bisa lihat di sini. Kelihatan gak tuh Dim? Gak kelihatan, gue gak kelihatan. Enggak, kan kamera. Ada Raul Rosas lawan entah ini siapa, tapi dia lebih tua umurnya kalau nggak salah nih umurnya 30-an atau 31, 32. Siapa namanya? Auri Kileng, dia orang Cina. Gue pernah lihat. Iya, pokoknya gua nggak tahu ini siapa. Kileng, ya? Ini prelim sebenarnya early prelims malah ya kan? Early prelims banget. Early prelims cuma karena Raul Rosas Junior ini adalah orang Meksiko asli jadi karena tuan rumah dinaikin gitu dan ini mungkin banyak yang lebih tahu Raul Rosas ya karena kan dia prospek banget orang umur masih 19 tahun. Masih 19 tahun. Oh, bang ini dia banget. gabung ke UFC tuh 18 kalau nggak apa 17 gitu. Berarti bukan yang termuda tetap John Jones ya. Yang masuk UFC termuda siapa? Dia kan? Kalau John Jones termuda. Menang juaranya kan. Nah, jadi Raul Rosas ini adalah atlet termuda sepanjang sejarah UFC yang masuk UFC di umur 18 tahun. Iya. Dia rekornya tuh. Nah, Raul Rosas ini makanya dinaikin karena netizen Indonesia mungkin lebih tahu Raul Rosas ketimbang Odi Osborne atau enggak Zell Hulbert atau Ronaldo Rodriguez gitu. Jadi gue sih megang Raul Rosas ya. Dan kalau pertandingan yang kemarin-kemarinnya 1-2 menang submisi. Jadi gue megang Raul Rosas gitu kalau gue. Gue juga Raul Rosa dan kalau gue di Mola Fight Predictor gue bikin itu submission di ronde 2. Soalnya si Raul Rosa ini sempat kena fraud check kan sebelumnya. Jadi dia kan undefeated tuh sampai 7-0. Iya. 7-0 terus 8-0 pas yang kalau nggak salah di 7-0 dia ngelawan Christian Rodriguez kalau nggak salah. Nah, terus dibikin itu pun sebenarnya nggak bisa dibilang fraud check sih. Soalnya dia bukan di KO-in atau dikunci atau gimana, dia cuma dikalahin skor bertanding full 3 ronde gitu. Terus orang bilang ya ketahuan kan ini apa nggak seprospek itu ternyata dia bisa comeback di 2 pertandingan selanjutnya sama juga lewat finish di ronde 2 dan ronde 1 makanya gue pede apalagi ini istilahnya fight-nya tuh temanya kan udah Meksiko kan terus dia bawa nama negara. Iya. Ada yang udah ngecek background checknya Raul Rosa ini nggak dia? Nggak ada kita muda itu dia apa? Dia ini apa state national wrestling champion. Di makanya Meksiko. iya nggak di US. Makanya dia basicnya ini banget gulat banget dan dia kan bantam. Dia pun latihan di Serralongo ininya punya campnya Aljamain Sterling Merab Dvalishvili. Jadi istilah dia bertanding sama juara di kelasnya gitu. Tapi nggak ada sentimen yang kayak ini suatu hari bakal mengancam. Enggak, mereka saling bagi-bagi ilmu aja karena ya perjalanan Raul Rosa buat ke level ke ranking itu juga masih jauh kan. Jadi masih jauh. Tetap sama-sama dirangkul. Makanya gulatnya tuh jago mereka. Jago ya. Makanya dia submission artis juga termasuk ya. Ronde 1 pun dia menang submission kan. Iya. Kalau ronde 1 cuma kalau gue megang ronde 2. Ronde 2 submission yang realistis saja. Nggak mungkin ronde 1 juga. Kalau Gabe nggak kayak ronde 1 sih kalau misalnya ya. Masih muda gitu. Submission ya masih semangat ya dan Meksiko kesempatan main di Sphere. Iya, pas banget lah buat ngebuka event gitu kan early prelims banget kan. Iya, benar. Jadi sistem Mola Fight Predictor ini kalian tuh nentuin siapa yang menang. Iya. Di ronde keberapa dan cara apa. Iya, gitu. Jadi kalaupun kalian cuma bener orangnya tapi caranya salah tetap dapat poin gitu. Cuma tapi nggak banyak. Iya, tapi kalau caranya bener gitu kan submission ronde kedua tapi orangnya salah ya nggak dapat poin. Oke, gitu ya. Terus pertandingan kedua yang ada di Mola Fight Predictor nih lagi-lagi masih di prelims juga yaitu ada Irene Aldana dan Norman Dumont. Jujur gua nggak ngikutin Irene Aldana dan Norman Dumont. Cuma Norman Dumont itu ternyata 4 winning streak ya Do ya. Iya. Kalau Irene Aldana sebenarnya gua nggak sengaja ngikutin karena dia pernah dapat main event di UFC 28 pokoknya dia dapat main event lawan Amanda Nunes gitu. Jadi si Irene Aldana ini senior, cuman tiap kali dia diaduin sama fighter yang kalibernya champion kayak Amanda Nunes, terus waktu itu Holly Holmes, terus Pena, dia selalu gagal di situ dan sekarang umur udah 36 lawan Dumont yang sekarang 3-2 dan 4 winning streak
Gue yakin kalah sih. Yakin kalah ya? Kalah. Karena lu megang apa tuh itunya? Apa Gue decision. Soalnya kalau gua perempuan ronde kan nggak 3. bisa ditebak kan kalau perempuan. Iya, Pennington gitu Iya. aja nggak bisa ditebak ya. Maksud perempuan gak bisa tebak itu pertarungan ya atau secara Bisa Saya ngerti Anda itu bisa jomblo. bermakna ganda ya. Ini kenapa kenapa tiba-tiba ada curcol-curcolnya gini nih? Curhat coli. Siapa sih? Curhat coli kan Curhat ya. colongan. Oh iya. Salah. Itu materi jokesnya stand upnya G dong, wanita susah ditebak. Oh iya. Iya lu wanita kan susah ditebak ya. Wih gitu ternyata. Enggak ada, gue gak ada ngomong itu tapi boleh deh ntar gue catat thank you ya. Gara-gara MMA. Gara-gara MMA. Jadi susah ditebak ya. Iya, Oke. iya. Nah ini sebelum kita ke Brian Ortega, ada yang Zell Hulber dulu sama Rodriguez. Jadi ini juga Ronaldo Rodriguez ini Meksiko juga. Dia umurnya masih 25 tahun, dia flyweight kan, 25 tahun dan ternyata dia ada EKE-nya Lazy Boy. Lazy Boy apa Golden Boy? Sebentar gue lupa. Lazy boy. Iya, Males gitu deh. Lazy Boy. Julukannya. Sebentar yang lazy boy itu gue pernah ngebahas kalau nggak salah. Iya sebentar ya, gua lupa nih. Soalnya nih gue juga baru riset juga, baru riset gaya banget. Nggak, jadi Lazy Boy, Rodriguez ini umur 25 tahun, dia Lazy Boy dan dia itu rekornya tuh kan 16-0 gitu. Pokoknya undefeated juga. Tapi 12 dari 16-nya itu dia menang lewat TKO. Ini lazy boy finish, sorry. Terakhir kali tanding tuh kapan? Nah, itu 304. kalau nggak gue lupa tuh. Pokoknya tuh Lazy Boy aja, flyweight ya Ronaldo Rodriguez. 303. Karena kalau nggak salah gue pernah ngebahas tuh. Lupa oke. gue di sebelum itu. Iya, jadi Lazy Boy ini si Rodriguez ini tuan rumah dia. Kalau Odi Iya. Osbourne gue nggak tahu deh siapa itu. Odi Osbourne senior juga. Senior juga. Odi Osbourne tuh paling ya dia udah dari zaman Demetrius Johnson lah udah main. Anjir, dari Mighty Mouse. Dari Mighty Mouse sudah pensiun. Timo sudah pensiun ya? Iya udah pensiun. Sedih ya pensiunnya, sedih. Iya. Kita nggak masukin dia ini lagi. Padahal ya title defense flyweight terbanyak dia. Iya dan apa? Pertama kali menang. Itu semakin meyakinkan ini bang. Agak-agak ini ya singgung-singgung dikit tentang One Championship. Jadi kemarin Ya. kan gue bikin postingan tentang Mighty Mouse. Bang Eko Roni Saputra. Ini fighter kita di One Championship. Oke. Nah, si Bang Eko Roni Saputra dibandingkan fighter lain ya yang waktu itu gue lihat kayak Bang JK Saragi, terus ada siapa yang lain. Gue ngerasa Eko Roni Saputra yang paling berpeluang jadi juara dunia MMA pertama dari Indonesia karena di Indonesia pun dia basicnya juara gulat nasional kan. Dia dari Samarinda juara gulat dan di One Championship itu tuh 7 winning streak semua beres di ronde pertama semua. Itu entah dipukul KO atau dikunci. Emang gue ngeliat Eko Roni Saputra ini elit lah. Dan gue kenapa yakin dia bakal juara pertama dari Indonesia bukan Bang JK karena kalau UFC kan sepadat itu kan. Kayaknya panjang gitu perjalanan. Kalau Bang Eko tuh dekat dan bahkan waktu itu dia sempet dapat wacana untuk suatu hari nanti bisa tanding lawan Mighty Mouse. Waktu itu rankingnya udah dekat. Mighty Mouse juara 1 kan, dia habis ngambil sabuk dari Adriano Moraes. Terus si Bang Eko tuh ranking 4 kalau nggak salah atau unranked gitu. Unranked cuma karena 7 winning streak round 1 finish semua. Dia diaduin sama Denny Kingat ranking 3-nya. Andaikan menang udah ranking 3 ketemu champion tuh bisa tuh. Eko Roni Saputra versus Mighty Mouse. Cuma waktu lawan Denny Kingat tandingnya One Championship kan dia nih segala cabur kan, ada MMA, ada Muay Thai dan lebih fokus ke Muay Thai kan. Waktu itu tandingnya di atas ring Muay Thai. Jadi banyak momen Bang Eko tuh dibawa ke tembok pagar. Cuma kan ring Muay Thai ya. Jadi keluar orangnya, jadi dipisahin. Padahal spesialis gulat kan ngelumat di tembok kan. Iya. Akhirnya kalah decision lah. Setelah kalah decision, terus pokoknya keluar. Terus waktu itu kemarin tanding kan di Baku Hantam Championship punyanya Rudy Golden Boy. Terus di situ udah banyak netizen yang nanya, ini Bang Eko Roni ini udah keluar dari One Championship kok bisa main di promotor Indonesia gitu kan. Terus akhirnya DM-an kan sama gue. Terus gue tanya apa sih yang terjadi gitu kan, sebenarnya yang terjadi. Terus dia ngejelasin ada masalah di One Championship tentang, jadi kontraknya udah habis tapi dijanjiin mau diperpanjang kontrak tapi sampai sekarang gak ada kabar. Akhirnya gue bikinin lah kontennya tentang ini kan kondisi Bang Eko sekarang. Soalnya si Bang Eko udah bener-bener bikin postingan. Dia nanya ke ini kan ke netizen lebih baik stay atau tinggal gitu. Jadi kayak dia udah ngasih kode mau ninggalin One Championship. Makanya waktu itu gue nanya soalnya karir secantik itu kok mau ninggalin One Championship. Ternyata One Championship pun bisa dibilang kapal karam.
Itu kenapa tadi mau bridging ke yang Demetrius Johnson. Iya. Demetrius Johnson kan pensiun entah berantah ya, nggak ada pertandingan farewell atau gimana gitu kan, karena ternyata Demetrius Johnson pun mungkin ngerasa kayak ya nggak gue ke UFC juga nggak akan mungkin, dan ke D1 Championship pun nggak bisa diharapin, jadinya udah pensiun sesegera mungkin aja. Iya, padahal dia legend loh. Iya. Mighty Mouse legend banget. Flyweight pertama juara dia, ya Iya. kan? Terus habis itu mempertahankan defense title paling banyak Paling untuk banyak. flyweight juga. Dan menurut gue kan bikin postingan tuh 3 momen terbaik Demetrius Johnson. Yang kawin-kawinnya. Ya, yang pertama gue suka yang suplex armbar tuh. Jadi suplex di Suplex langit. flying armbar. Iya, langsung di armbar. Terus yang kedua yang lawan Rotang untuk nunjukin superiornya MMA gitu. Ya soalnya Muay Thai dia ya. Iya, kan Rotang ya? dibikin kan mixed rules. Jadi ronde pertama Muay Thai dulu, ronde 2 MMA dulu gitu kan. Di ronde pertama pun ditunjukin kan dia bisa ngimbangin strikingnya Muay Thai. Di ronde Iya. 2 Muay Thai nggak bisa ngimbangin gulatnya ini. Jadi nunjukin MMA tuh emang olahraga yang lebih superior. Tapi best moment ketiga itu menurut gua waktu lawan Adriano Moraes yang kedua. Karena waktu pertama kan dia nih itu yang bikin nama One Championship langsung meledak tuh. Iya. Soalnya kan Demetrius Johnson juara hebat banget lah dari UFC, dibawa ke One Championship. Terus langsung untuk nyambut Demetrius Johnson kan mereka bikin Grand Prix tuh, turnamen flyweight. Ya. Terus dibantai-bantain tuh sama Demetrius Johnson. Jadi kan orang mikir bener kan juara UFC levelnya di atas One Championship. Nah tapi pas perebutan sabuk juara yang benerannya, Demetrius Johnson untuk pertama kali dalam karirnya dan sekarang udah pensiun satu-satunya sepanjang hidupnya itu kalah KO. Dia di KO-in di One Championship. Itu karena ada aturan kalau di One Championship orang di bawah tuh bisa dilutut kepalanya. Oh iya. Ya, sih udah ya langsung si Demetrius diskualifikasi. Johnson nggak biasa. Jadi waktu di bawah dia lagi nahan-nahan gini, ditendang kepalanya langsung KO gitu kan. Nah, bagusnya adalah pertandingan kedua yang rematchnya dibales pakai knee juga ke kepala si Dan Adriano Moraes dan menang. Iya. Itu keren. Jadi itu yang lu masukin ke cuplikan tuh. Iya. Ya itu jadi tuh ya. Jadi yang si Rodriguez ini dia juga lulusan Dana White Contender Series. Dan dia Meksiko, jadi dimasukin ke main card mungkin karena mewakili Meksiko. Rodriguez ya, ini menang Rodriguez ya harusnya 25 tahun soalnya umurnya. Nah Zell Hulber setelahnya itu main cardnya juga, dia juga Meksiko, umur sama 25 tahun tapi ini Golden Boy EKE-nya. Jadi yang satu Lazy Boy ini Golden Boy. Jadi Banyak gitu-gitu ya aja. Golden Boy atlet Ya yang karena pakai dia Golden. kalau ini top prospect nih Daniel Zell Hulber untuk lightweight tapi gitu. Lightweight. Itu tuh De La Hoya, yang Golden De Boy La siapa? Hoya, Rudy Agustian. Rudy Golden Boy. Iya bener. Karena ini kali ya Golden Boy itu identik dengan, ini anak emas nih berbakat nih. Iya, gitu. Jadi iya, Golden pasti Boy. itu. Anak muda berbakat. Tapi kan ada Raul Rosas lagi. Harusnya Iya. Raul Rosas lagi Golden Kalau Boy kan. Raul Rosa julukannya ini kalau nggak salah El Nino apa gitu. El Nino depan. El Ninoran. Iya, kan Iya, El Nino, Nino. Oh iya lain ya. Itu kan senior lu di sekolah, Ge. Seangkatan. Oh, seangkatan, satu angkatan, Alizar ya. Muka dia tua. Iya. Sorry Ano. Itu ya, jadi Zell Hulber sama Ribovic, gue nggak tahu Ribovic siapa, tapi orang Argentina ya kalau nggak salah. Pokoknya Esteban Ribovic ini orang, kalau salah ya gue ingat gue orang Argentina, tapi menang Zell Hulber, udah pasti gitu dah. Nah ini yang seru nih, Brian Ortega sama Diego Lopez. Nah, Ini gue jujur aja kalau gue di pertandingan ini, kalau dari Mola Fight Predictor gue megang Diego Lopez TKO ronde 3 kalau gue, karena menurut gue pribadi sebenarnya kan dia potensi TKO. Lu kan ingat pertandingan sebelum dan IG kan dia menang cepet banget. Iya. Yang katanya Dimas baru bikin mie instan, kelar udah kelar gitu. Iya. Emang kan Diego Lopez strikingnya se-eksplosif itu, gulatnya juga bisa dibilang bagus. Jadi paket lengkap lah. Makanya gua Diego Lopez menurut gua yang ini bahkan harusnya bisa lebih cepat, malah ronde 1 bisa menang lawan Ortega. Brian Ortega top 5 bang. Iya, tapi top iya, five. Ortega itu endurance lumayan tinggi. Iya namun dia nih. lawan Oke. ini aja waktu lawan untuk buktiin waktu apa Lawan Yair Rodriguez. ininya endurance-nya tinggi adalah Oke. ketika lawan Max Holloway itu kan bener-bener dihancurin bang, sampai Max Holloway itu sampai sekarang masih viral tuh. Saking si Brian Ortega tuh mungkin bisa dibilang one dimensional fighter atau mungkin strikingnya jauh banget level sama si Max Holloway. Jadi ditampol-tampolin mukanya sampai di tengah pertandingan diajarin blocking. Iya, tangannya kan diajarin sini-sini, taruh sini tangannya terus dipukul gitu. Iya. Nah, itu pun dia nggak kalah KO, tapi kalah TKO pun karena dokter yang Dokter stoppage, yang larang lanjutin pertandingan. Iya. Dan waktu lawan Alexander Volkanovski itu pun benar-benar udah dihajar sampai udah mau mati, sampai si Herb Dean nanya kan, ini berapa? 1, ini 3.
ini gimana ya, lanjutin gak ya? Coba gak disuruh dokter yang maju kan, wasit gak berhak menghentikan kan, dokter yang berhak kan. Terus dia maksa lanjut sampai 5 ronde, bahkan di ronde kelima tuh kayak hampir ngebalikin gitu. Nah itu makanya gue bilang tapi itu Brian Ortega sebelum fase yang ini fase ingat gak Chito Vera akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Davison Figueiredo memang gak masuk akal sih. Iya, Figueiredo kan gak masuk akal. Tapi bayangin tendangan Sean O'Malley, ini lutut Sean O'Malley masuk, itu gila loh. Sean O'Malley gitu. Tapi akhirnya Chito Vera ada momen akhirnya kelar juga kan, jatuh gitu. Nah menurut gue Brian Ortega disinilah momen ketemu anak muda satu ini, Diego Lopez itu. Iya, dan mungkin Chito Vera juga bukan hanya karena pukulan Davison Figueiredo yang keras, tapi mungkin udah derita kerusakan dari fighter yang sebelumnya kan, udah kena knee-nya Sean O'Malley, pukulan Sean O'Malley ya udah retak lah, udah mulai retak dagunya. Iya makanya. Udah gak sekeras dulu. Kalau misalkan Diego Lopez itu kan kita tahu kan dia eksplosif. Tapi pertanyaannya apakah dia itu knockout powernya itu juga termasuk di atas rata-rata? Lumayan Ge, karena kalau lawan Dan Ige sebenarnya gue bisa pembelaan kenapa Dan Ige berlangsung panjang, karena secara strategi dia mempersiapkan lawan Brian Ortega kan, bukan lawan Dan Ige. Jadi kan lawan Dan Ige sama kayak sparring, dia ngeraba-ngeraba nih orang bagaimana ya, kalau gue kalah malu ya kan. Di sini orang pertandingan H-1 masa gue kalah, jadi lebih hati-hati. Dan selain strategi ini juga Bang, berat juga kan, tiba-tiba suruh naikin gitu kan. Asalnya 145 naikin ke 155, oke naikin. Dan IG masuk naikin ke 165, oh iya naikin lagi. Emang sulit. Tapi kalau lawan Brian Ortega gue yakin strategi sebelumnya yang dia menang cepat TKO, menang 1 ronde, bahkan berapa detik doang gitu. Berapa menit gitu cepet banget. Oh enggak, detik hitungannya. 300 kan. Detik Dimas baru bikin mie instan tuh kan paling enggak lama. Berapa lama sih Dimas bikin mie instan? Berapa lama lo bikin mie instan? Baru selesai. baru banget. Iya. 1, 2, 3 itu langsung kelar loh untuk UFC 300 ya kalau nggak salah 300 Bang. Nah ini lawan Brian Ortega gue yakin bisa TKO juga, karena dia udah latihan, apalagi sekarang spare-nya jauh lebih panjang lagi, jadi potensi dia TKO besar kayak kalau gue. Kalau gue mungkin gue nggak bakal seberani itu, gue bakal bilang kemungkinan besar Brian Ortega tuh kalah, tapi karena decision kalau gue. Karena sama Bang. Ortega tuh pasti akan dia udah tahu Diego Lopez eksplosif apa. Dan dia akan mengingat kembali dia adalah one dimensional fighter, dia bakal pengen drag to the floor. Kalau misalkan kalau Brian Ortega itu tetap di atas, iya benar. Itu lewat pasti ke ronde 2, ronde 3 iya, tapi kalau misalkan dibawa ke ground kemungkinan besar tuh malah decision dia. Maksudnya decision menang si Diego Lopez. Tapi kita semua Diego Lopez berarti ya? Iya. Soalnya kalau yang masalah ground sama striking tuh terjadi waktu lawan Yair juga tuh sebenarnya tuh. Kan dibawa ke ground tuh. Iya. Akhirnya menang. Si Brian Ortega menang. Padahal semua orang kayaknya, wah ini mah Yair Rodriguez menang gampang ini gini. Iya. Kan ternyata Ortega karena dibawa ke ground. Si Max Holloway live streaming aja sampai kesel, anjing Yair tolol banget. Soalnya dia udah pengen lawan Yair lagi kan. Iya, dan Yair sebenarnya ronde 1 megang banget tuh. Kan dia ronde 1 debuk. Brian Ortega tuh kalau salah sempat wobble atau sempat bukan di ronde 1. Ronde kedua, ronde ketiga ground semua, menang Ortega. Tapi masuk akal kalau Diego Lopez itu tiba-tiba Brian Ortega bawa itu ke ground, mungkin hasilnya bisa beda walaupun tetap menang Diego Lopez ya. Itu belajar dari pertandingan lawan Yair Rodriguez sebenarnya. Tapi memang tadi lo bilang eksplosifnya untuk bikin KO Diego Lopez itu masih di atas rata-rata. Jadi momen itu sebenarnya bisa diambil di ronde 1 sebenarnya, dan itu momen Yair Rodriguez juga bisa. Tapi kan nggak kejadian. Di bawah ronde 2, ronde 3 dibantai di ground. Nah gitu. Jadi mungkin masuk akal. Kalau misalkan menurut kalian bertiga, ini kan jadi kita bertiga kan Diego Lopez kan menang nih ya. Iya. Nah kalau gue pertanyaan simpel aja nih. Ini nggak mungkin masuk dalam moral prediktor nih. Iya. Brian Ortega berdarahnya di ronde berapa? Oh berdarahnya, lu mau berdarahnya ya? Berdarahnya dia kan selalu berdarah di ronde berapa? Iya berdarah terus dia. Berdarah terus ya. Gue sih tetap ganteng ya. Pas Kemal bilang Brian Ortega yang dulu, kalau yang sekarang iya bener. Banyak scar tisunya. Iya banyak scar tisunya. Jadi gue ronde 1 kelar kayaknya ronde 1 berkas robek kayak dia pertandingan sebelumnya kebuka lagi. Kayaknya ada. Kayaknya pecah ronde 1 udah berdarah kayak gue gitu. Brian Ortega ya. Gue sama ronde 1 akhir. Lu ronde berapa? Kira-kira dia robek lagi. Pasti amannya ronde 2 ya. 3 kalau ya. 3 mulai atau 3 akhir? 3 mulai. Ah, 3 mulai gitu ya. Gak ada di Mola Fight Pride gitu, tapi nanti diingat aja nih. Nah itu buat Diego Lopez. Karena ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Diego Lopez ini udah saatnya masuk top 5 karena kan dia udah ngejar. Diego Lopez itu apa?
ininya kelasnya? Duh lupa saya. Federer kan dia mau ngejar Volkanovski kan. Iya, jadi ya Brian Ortega enggak Volkanovski lagi malah dia mau ya Topuria. Oh iya, Volkanovski udah bukan rajanya. Bukan rajanya Diego Lopez mah, tapi ya untuk Federer Diego Lopez ini darah segar lah untuk ya itu Topuria juga masih muda. Nah, tadi bahas Diego Lopez, sekarang bahas muridnya, Bang. Alexa Grasso tuh muridnya Diego Lopez. Alexa Grasso tuh sama Diego Lopez itu satu camp. Dan kalau Alexa Grasso main tuh jadi cornernya, ini nggak tahu nih sempet gak sih Diego Lopez beres tanding terus langsung pakai baju nge-cornerin Alexa Grasso. Kalau menang mungkin sempat. Menang tapi TKO ronde 1 ya. Mungkin sempat, tapi kalau dia berdarah-darah apalagi kalah nggak mungkin dia ngambek. Sedih juga. Sedih malas banget. Ini muridnya Alexa Grasso nih melawan tadinya adalah ex perempuan terkuat di dunia MMA, yaitu adalah Valentina Shevchenko. Cuma kan ini trilogi. Jadi yang pertama udah jelas menang Alexa Grasso, itu juga momennya dramatis juga ya. Yang tendangan itu ya, yang tendangan balik ke Shevchenko kan selalu jadi autentiknya dia lah. Tendang muter balik. Jadi selama ronde 1, ronde 2, ronde 3 sebenarnya Shevchenko tuh muter balik tendang gitu. Kayak lu di pas di Bandung muter balik gitu. Spinning back kick. Di ronde keempat ditungguin sama dia momennya spinning back kick. Jadi pas spinning back kick langsung ke momen itu langsung dipegang punggungnya, langsung kecok. Dan ada ininya loh Bang, videonya kayak waktu ini Conor McGregor persiapan mukul si Aldo yang dia udah di balik panggung udah bikin counter kiri, pukulan kiri kayak gitu. Di balik panggung pun ada momen pelatihnya niruin si Shevchenko, terus udah gameplaynya gitu, induk samping, ambil punggung. Iya. Udah kayak gitu. Jadi udah benar-benar dipelajari banget. Dan itu menang di ronde keempat submission. Tapi di pertandingan kedua sebenarnya tidak ada lagi momen itu karena kan Shevchenko udah belajar. Justru Shevchenko lebih banyak pukulan masuk, tendangan masuk ya. Pokoknya pukulan tendangan banyak masuk. Sama takedown. Bahkan di pertandingan kedua tuh banyak yang bilang, kok Alexa Grasso kok seri sih, harusnya Shevchenko yang menang. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi banyak yang nggak terima juga. Makanya diadakan trilogi. Ini yang ketiga ini untuk menentukan dia bounce back, atau kalau dia bounce back berarti Shevchenko ini legend untuk cewek ya. Legend udah GOAT lah gitu. GOAT ya, bisa dibilang GOAT kali ya. Shevchenko udah masuk kategori GOAT. Kalau dia bounce back ya, dia dapat lagi. Belum itu pun udah masuk kategori GOAT sih Bang. Oke. Soalnya udah sejago itu dia. Iya, berarti kalau misalkan bounce back ya mengukuhkan bahwa dia udah greatest of all time, untuk nggak bisa ada yang ngalahin nih untuk dia nih, gitu kali ya. Nah cuma kalau dia nggak bisa bounce back ya dia tetap legend, tapi ya udah kalah aja. Iya, udah waktunya diterusin sama penerus lah. Soalnya kan dia udah 36 juga. Dan udah puas lah, seharusnya ini hampir setengah dekade dia mempertahankan tahta. Udah waktunya wajah baru. Iya, makanya gue megangnya Alexa Grasso decision tapi ronde 5. Karena kalau lihat dari trennya pertandingan mereka berdua nih, alot sih, seru tapi alot. Jadi kayak ada beberapa kali Shevchenko udah jatuh misalnya gitu, tetap bangun. Nanti Grassonya jatuh, tetap bangun. Habis itu submission lagi gitu. Jadi pertandingannya tuh bukan pertandingan yang kayak siapa Pennington ya, yang ini kejaran dunia tapi tidur-tiduran doang. Oh iya. Pennington tuh ya. Nggak kayak gitu. Ini Alexa Grasso beneran seru sama Shevchenko. Gua nggak tahu kenapa. Gue membayangkan kayaknya Alexa Grasso yang menang nih. Iya. Tapi entah kenapa hati gue tuh pengen bilang Shevchenko deh gitu. Soalnya 36 tahun kan. Iya. Jadi ketika dia udah menang, ya udah this is it, udah gue bisa pensiun dengan tenang kayak gitu. Gue kepikiran ke situ sih, kalau misalkan Shevchenko menang, itu kan berarti skornya satu kayak ini kan, kayak Davison Figueiredo Moreno dulu kan. Iya. Jadi menang sekali, kalah sekali, seri sekali gitu. Berarti bakal ada kuadrilogi dong. Gitu kan kalau Shevchenko menang. Tapi kalau Alexa Grasso menang, udah that's it. Gitu. Iya, dan memang kalau di Mola Fight Predictor rata-rata 55% megang Shevchenko sih. Jadi ada kemungkinan dia bilang nggak apa-apa deh Shevchenko menang, farewell aja, karena kan Alexa Grasso masih 3-1. Jadi masih ada momen untuk merebut lagi gitu. Jadi mungkin jadi 4 pertandingan keempat untuk merebut lagi gelar itu ya. Gue waktu gue bisa mengerti itu kenapa lebih banyak yang Shevchenko, karena awalnya juga gue lebih megang Shevchenko karena balik lagi fans MMA Indonesia dan mayoritas dunia besar dengan Shevchenko gitu. Kalau ditanya MMA cewek ya, kalau nggak Shevchenko ya Nunes gitu. Alexa Grasso baru kemarin masuk. Nah, cuman pas gue nonton video lagi, apalagi ini ya cara menangnya. Pertandingan pertama jelas Shevchenko menang sampai ada momen error itu gitu. Terus yang kedua balik lagi, kalau pengen menang lawan juara nggak bisa menang tipis-tipis, harus menang dominan gitu kan. Makanya waktu seri ya salah Shevchenko sendiri, jangan sampai seri dong, harusnya harus 3 juri dong yakinin menang gitu. Nah yang ketiga gue ngerasa kayak
kayaknya kalah karena gue kan nonton lagi ya. Terus sama gue nonton ini UFC Countdown. Bener kata-kata si Alexa Grasso bahwa Shevchenko tuh nggak suka tiap kali kena pukul sama si Alexa Grasso. Entah karena dia udah ketuaan dan udah nanggung banyak luka di badannya, atau emang sekeras itu pukulan si Grasso. Jadi di pertemuan pertama, pertemuan kedua pasti ada knockdownnya, pasti ada jatuh si Shevchenko. Iya, ada jatuh, tapi walaupun nggak tidur, walaupun nggak tidur. Nah, tapi tiap kali kena pukul pasti langsung ke reset. Gue main gulat gitu. Nah, si Grasso dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, gulatnya nggak ada apa-apanya sama si Shevchenko. Nah, pasti soalnya kan boxer murni kan, dia petinju Meksiko banget, kuda-kudanya aja begini. Bahkan Shevchenko ada yang itu tahu kena ininya Grasso kedua apa? Iya. Buak, itu telak banget itu. Jadi dipukul, jatuh, dikejar, disamperin langsung dinikung. Anjir itu gila tuh, tapi bangun Shevchenko, bener-bener bangun. Iya, terus langsung settingan ini kan, langsung pemikiran champion kan, cara menang kayak gini ya gimana ya, udah gulat gitu. Nah, pasti di pertandingan ketiga nih PR-nya si Grasso tuh digulat. Jadi dipukul, si Shevchenko kesakitan. Iya. Terus dinetralisir tuh gulatnya. Makanya gue Grasso sih. Grasso ya. Walaupun sebenarnya si Alexa Grasso itu ada beberapa kali dia di take down di bawah. Kita mikir anjing naik kecok masuk. Yeah. Keluar loh dia. Iya, keluar kayak bener-bener kayak udah naik kecok. Giletin iya. Ini. Dan ada beberapa yang save by the bell sebenarnya. Ya. Nah, save by the bell padahal kalau diterusin itu udah pasti meninggal nih Alexa Grasso nih. Ya. Tapi bener-bener lepas kayak lepas. Tapi ada yang satu yang udah telak nih, udah masuk telak. Tapi save by the bell. Kalau nggak diterusin pasti menang. Yeah. Jadi gimana? Shevchenko atau Grasso? Gue Grasso ya? Decision ronde 5. Gue decision gue. Gue Grasso decision. Wah. Rondenya nggak? Oh ya decision ronde 5. Decision pasti 5. Nggak mungkin ronde 3 decision. Gue pengen banget Shevchenko gue. Ya berarti Shevchenko. Tapi kalau dua-duanya Grasso menang ya seru, era baru ini baru, kan. Cewek. Dan kalaupun Shevchenko menang, seru juga karena ada kuadrilogi cewek gitu kan. Dia Zhang Weili sama Alexa Grasso beda ini ya, beda kelas berat. Kalau ini potensi serunya sebenarnya Alexa Grasso ketemu Zhang Weili sih kalau dipertemukan. Nah, jadi menariknya adalah waktu Shevchenko masih juara, Zhang Weili tuh antara respect atau ya takut ya. Dia bilang nggak mau ngejar double champ. Tapi pas Alexa Grasso jadi juara, dia mau double champ. Tuh, kayak itu seru gitu. Zhang Weili seru soalnya 3 pound per pound cuma nomor 1 Alexa Grasso, 2 Zhang Weili, 3 Shevchenko, udah 3 itu doang. Jadi ya ada momen ketemu Zhang Weili, itu pasti pecah itu 400. Iya. Makanya itu harapan lu ya, harapan lu Alexa Grasso, ntar ketemu sama Zhang Weili. Iya, UFC 310 mungkin. Raquel Pennington dicuekin aja. Udah apa sih itu menang. Dia padahal main ya 307 apa 308 ada. Padahal bisa kesempatan buat diambil sabuknya double champ ya kan. Nanti tidur lagi tapi masalah. Iya, Pennington main 307 sama Roundtree sama Pereira. Nah itulah begitu, nggak seru. Tapi lu kesel banget. Kesel gue nontonnya. Berarti Shevchenko bang. Lu Shevchenko gue Shevchenko. Tapi gue nggak bisa tahu dia kira-kira menangnya apa. Gitu. Submission sih pasti menangnya. Submission kemungkinan menang. Ya kemungkinan. Kalau dia dapat submission ya submission Shevchenko. Jadi lu menang Shevchenko, lu megang Shevchenko ya. Nah ini main eventnya udah jelas. Ini yang sangat ditunggu, Sean O'Malley lawan Merab Dvalishvili. Kalau ini kan sebenarnya gue pribadi udah bikin videonya juga di Instagram. Gue megang Sean O'Malley karena kembali lagi Merab kan pernah wobble lawan Cejudo di ronde pertama. Itu baru Cejudo kan, pukulan Sean O'Malley lebih kuat dari Cejudo jauh. Jadi kalau ada momen itu masuk, kemungkinan besar udah pasti TKO kalau Merab lengah. Dan ada yang komen gini, sebenarnya Merab itu wrestlernya biasa aja bang, nggak di atas rata-rata, biasa aja. Ada yang komen netizen, biasa aja kok, gini-gini, strikingnya juga biasa aja, segala macam. Sejauh ini hoki gitu doang. Ada yang ngomong kayak gitu. Oh, gue kirain bakal ada selanjutnya. Wrestlingnya biasa aja tapi nafasnya luar biasa. Kalau itu gue setuju. Oh sorry. Jadi sebenarnya secara nafas dia panjang, dia cepat recovery. Tapi ya udah. Itu sampai yang gue suka dari ini ya, dari timnya Sean O'Malley juga adalah kan biasa lah kalau misalkan si A melawan si B, pasti si A bilang, "Wah, si B emang enggak ada kelebihannya, si A jauh jago di atas ini." Tapi walaupun Sean O'Malley sama si tim Ledge, pelatihnya itu kan tim Ledge namanya. Iya. Itu sepedanya setinggi langit, dia tetap ngakuin kalau si Merab nih nafasnya tuh freaky gitu, gak masuk akal nafasnya. Jadi kan waktu lawan si Cejudo, lawan Piotr Yan aja kan 41 takedown, 9 masuk. 9 yang masuk tapi 41 kali dicoba gitu. Jadi lepas pun dikejar terus. Sampai ada klipnya bang. Jadi waktu post fight interview
si Merab Dvalishvili kayak mau salam cornernya si Piotr N gitu. Terus si Piotr N lagi mungkin gak ngeliat gitu lagi gini. Terus ngeliat si itu lagi kayak gini, langsung refleks gitu anjir. Saking traumanya di takedown. Gila anjir. Seorang Piotr Yan anjir kayak gitu mau takedown defense anjir. Saking ngerinya nih Merab. Nafasnya sih. Tapi sebenarnya kalau secara wrestler sama striking ya udah normal aja. Relentless dia enggak berhenti. Cuma gue juga setuju, gue di Mola Fight Predictor gue pilih Sean O'Malley ronde 2 knockout. Oh gue ronde 2 soalnya gue based on Aljamain Sterling aja. Oh iya. Gue jadi ronde 1 baca-baca kayak biasa dulu, dia baca-baca dulu kan dia jaga jarak dulu, baca-baca. Ronde kedua nanti dia baru masuk kalau lengah. Cuma memang ya nafas aja sih Merab itu udah jadi ukuran. Gue nonton ternyata nggak cuma waktu lawan Henry Cejudo doang. Dia wobble. Waktu dia lawan Marlon Moraes, dia pun hampir KO. Tapi dia comeback, itu salah satu best comeback tahun 2000 berapa ya? 2019 atau 2020? 2021. Pokoknya itu pertandingan terakhir Marlon Moraes dan itu terakhir kali kita ngelihat ada Marlon Moraes yang dulu dalam dirinya. Soalnya setelah itu kan dia 7 losing streak terus akhirnya pensiun dari MMA gitu. Soalnya sempat wobble terus si Merabnya comeback di takedown terus di ground and pound. Jadi gue ngeliat di pertandingan ini Merab nih harus sempurna selama 5 ronde, selama 25 menit. Sedangkan Sean O'Malley cuma butuh satu momen. Iya. Dan belum lagi kalau dia udah masuk, jatuh kan. Gininya kan paling serem Sean O'Malley. Gininya gue yakin hammer fist-nya. Gue yakin sekalinya ada wobble atau jatuh, nggak ada kesempatan yang nyelamatin diri atau gimana. Enggak, langsung beres itu pasti. Langsung beres. Sean O'Malley. Jadi gue juga ronde 2 TKO lo apa Ge? Kalau Sean O'Malley sama Merab. Gue tuh keingetan lagi kan, ini kita ketemu striker lawan wrestler lagi kan. Iya. Gue pengen banget Sean O'Malley. Dan gue berdoa banget Sean O'Malley, tapi gue takut yang jadi kayak si Leon Edwards. Oh, jadi curse. Enggak, kayak Leon Edwards kan Leon Edwards lawan Colby. Bukan. Magomed siapa? Loh, yang mana? Belal. Belal. Oh, iya. Kita mikirnya mau di sniper, mau di head kick Belal. Totonya di otak-atik si Leon sama si Belal. Iya, nggak bisa keluar. Makanya gue tuh cuman kayak gue udah kayak udah tutup mata lah nih Leon Edwards yang menang nih gini. Pas nonton gue bener-bener kayak anjir diacak-acak Leon Edwards. Dan gue nggak mau Sugar Sean tuh dengan anticsnya dia kayak gimana gitu. Dan kalau di sini kan yang nyolot itu kan si ini kan Merab. si Merab yang nyolot gitu. Jadi kayak cuma kalau wrestlernya Bella sama Merab jauh Bella lagi, udah jauh lah. Dan gue ngeliat ini juga sih Bang, postur si Merab sama Sean O'Malley kan jauh tingginya ya. Iya. Bakal PR sih buat nge-take down si Sean O'Malley. Iya, jadi potensi diacak-acak seperti Bella. Potensi itu enggak ini ya. Ya mungkin tetap ada kalau dia kejar terus ya. Maksudnya tadi dibilang lawan Piotr Yan biasa kejar, tapi kalau dibilang tingkat wrestlernya misalkan wrestlernya Belal itu 99. Merab tuh paling 85. Jadi masih di bawahnya. Iya, masih aman lah ya. Iya, tapi ya juga kelasnya kan beda juga sih sebenarnya. Iya, sebenarnya cuma ya kalau feeling gue enggak akan Sugasian ya enggak tahu ya. Gak mungkin seharusnya jangan. Kalau masuk championship rounds tamat. Kalau lewat dari 3 ronde udah Merab pasti menang. Iya. Kalau menurut gue ya. Kalau lewat soalnya dari 3. nafas dan Sean O'Malley belum pernah lewat sampai 3 ronde. Lawan Chito Vera lah. Chito Vera. Lawan Chito Vera. Tapi pas waktu lawan Chito Vera itu Sean O'Malley di ronde terakhir juga udah kena pukul. Iya. Udah hilang fokusnya. Iya. Padahal itu nggak repot loh Sean O'Malley lawan Chito Vera, nggak ada perlawanan kan? Nggak ada perlawanan aja capek, apalagi diiniin. Apalagi dicoba take down. Iya. Tapi sebenarnya waktu lawan Aljamain Sterling percobaan take down pun kan banyak. Iya. Tapi kan gitu-gituin terus sama Sean O'Malley. Nah makanya orang tuh pada bilang orang tuh terlalu meremehkan. Jangan karena si Sean O'Malley ini striker, orang tuh jadi meremehkan dia nggak bisa gulat. Bisa, cuma nggak perlu dia pakai selama ini gitu. Dia nggak perlu pakai aja menang gitu kan. Nah siapa tahu si Merab meremehkan itu karena mikir wrestling saya lebih superior, terus si Merab ngukur ya nggak selevel sama saya tapi mungkin di level 7 lah. Total level 8 gitu kan. Jadi ada kagetnya waktu di takedown ada resisten. Loh, sealot ini ternyata. Gitu. Iya, tapi memang Sean O'Malley jangan sampai kalah lah, ini harapan UFC aja. Iya. Udah dikasih fasilitas ini lagi Noce dikasih fasilitas Noce. Tapi kocaknya ini Bang, di UFC Countdown ini kocak banget sih aja Merab dia emang kocak banget. Jadi
si Merab nih kan menuju Noche ini dia sengaja pengen ngambil pasar Meksiko kan. Jadi dia kemana-mana I am Mexican. Nah terus ada klip dia latihan lah. Terus pakai baju Meksiko. Tololnya apa coba? Baju Meksiko gitu kan. Tulisan punggungnya Your Name aja belum diedit sama dia. Your Name tapi dicetak aja tolol banget. Tapi emang dia itu troll banget loh. Iya, Merab tuh paling komedi loh. Entah sengaja apa gimana Your Name gitu. Lu tau dia ngerjain Paulo Costa enggak? Yang tahu. Paulo Costa lagi latihan. Udah ada makanannya standby kan, makanan khusus Paulo Costa. Lihat Paulo Costa lagi latihan, makanan ditinggalin, dimakan sama dia. Paulo Costa datang. Itu makanan gua tuh. Enggak makanan gua tuh. Nggak, tapi Merab memang gitu ya. Iya punya ini juga kan nemu aja lagi model yang mirip Sean O'Malley. Iya, yang mirip model Sean O'Malley, ping-pingnya dipakai kan rambut-rambutnya. Iya, jenggotnya dia gini. bisa gitu. Dia emang sejauh ini menurut gue yang paling entertain, paling kocak emang dia konten sama Nina ya, sama Nina. Iya kan lucu makanya terus aja. Dibilang kan katanya UFC bilang apa Sean O'Malley adalah asetnya untuk mengembangkan 306. Tapi gua rasa kayaknya tim marketingnya malah lebih jago Merab kan. Iya, Sean O'Malley lebih gitu ngejual Merab. Kayak ini loh, si Sean O'Malley dicoba diangkat gitu kan sama ESPN MMA. Jadi ditunjukin ada klip dia lagi main sama putrinya. Kolom komentarnya maki-maki semua. Soalnya si Sean O'Malley kan open marriage. Iya benar. Open marriage dia. Jadi dia punya istri tapi ya itu dia boleh sama siapa ya, aja. boleh sama siapa. Jadi kalau komentar dikata-katain terus kayak gini, tuh anak juga nggak tahu bokapnya siapa, gini-gini. Wah parah. Malah nggak dapat respect. Iya malah nggak dapat respect aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kontennya, Sean O'Malley itu juga kontennya lumayan cringe loh. Cringe dia. Iya cringe. Ada beberapa di promo iklan aja cringe. Ya emang gitu. Tapi emang Sean O'Malley tetap saya masih ngefans sama Sean O'Malley. Dia ini asetnya UFC. Jadi jangan sampai kalah. Tadi gua berarti ronde 2 TKO dulu, ronde TKO juga. G menang apa dia G sebelum udahan G? Atau beda? Merab. Enggak, dia tetap Sean O'Malley. Oh tetap Sean O'Malley. Atau lu mau Merab ronde 5? Mau Merab ronde 5 decision masih mungkin G? Masih mungkin. Kalau sampai ronde 5 decision G masih mungkin. Mungkin Merab split. Gue Merab deh. Gak seru kayaknya kalau misalkan kalian berdua. Oh iya. Oh berarti lu apa decisionnya split atau enggak nih? Atau unanimous? Enggak. Telak. Merab kayaknya Merab submission deh. Ya, berarti menyerah. Dikunci ya, tap out. Oh berarti ini pertama kali Sean O'Malley. Iya. Kita coba. Bukan tidak mungkin kemarin dari kita lihat Israel tap out kan? Iya, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin Sean O'Malley ini pertama kali berarti dia tap out ya. Iya, there is first time for there is first time for everyone in MMA. First time for everyone. Iya, dan apalagi tahun ini juga kan. Oh iya benar. Kayak kita bikin tahun 2024 tahun terkutuk aja nih buat para striker. Bisa jadi. Tapi kalau Sean O'Malley menang berarti dia bisa lebih sombong dari Alex Pereira. Dia bisa, akhirnya menang juga lawan wrestler. Dia bisa mengalahkan wrestler semua. Dia jadi ini ya. Lawan Topuria dia tinggal bilang, "Oi, Topuria, nih adek lu baru gua bantai, adik Georgia lu. Iya. Sekarang gua mau lawan abang-abangannya." Wah, udah menjual banget. Ini udah menang lawan siapapun ya. Iya, gitu maksudnya kan? Sean O'Malley yang bisa menang lawan wrestler, bahkan wrestler A+ Merab dia menang, udah bisa sombong lah dia. Gue yakin walaupun Umar kemarin baru menang lawan apa? Umar Nurmagomedov. Iya, Umar baru menang lawan si Jangkung, lawan Cory Sandhagen. Iya, Cory Sandhagen. Pasti kalau Sean O'Malley bilang, "Gue mau lawan Topuria." Iya, pasti UFC. Iya, udah Umar udah tungguin aja. Iya, Umar. Walaupun kayak bukan menurut gua, Umar sama Merab wrestling lebih bagus Umar ya. Karena kan warga Dagestan ini kan udah gak usah diragukan lah soal Sambo ini, gak usah diragukan. Tapi memang kalau Sean O'Malley menang, udah dia gak usah Umar nanti dulu deh. Gue ketemu Merab daripada dia kalah kan sama Umar. Potensi kalah ada loh lawan Umar bisa jadi ada. Mending gue mau Topuria karena kan sama-sama adu striking enak. Iya. Udah jelas. Berarti tapi untuk mewujudkan big fight itu ada 2 PR besar. Besok Sean O'Malley harus menang dan bulan depan Topuria harus menang juga lawan Max Holloway. Iya, siapa tahu kalah. Iya. Lawan idola gua dan G dan Dimas ini karena Luffy Gear 5 pakainya kan. Iya, bisa jadi Max Holloway menang kan. Bisa gitu ya, tapi pokoknya intinya gitu guys. Langsung komen aja di bawah kalian kira-kira memprediksi siapa-siapa aja. Dan jangan lupa pakai Mola Fight Predictor dapat poin. Nobar kalau di Jakarta langsung datang aja, tinggal download Mola doang. All Star nih, All Star nih nobarnya nih. Iya, All Star. Nobar rame anjing ya. Akhirnya masuk ke gue. Ya, jadi buat kalian closing gue lo gimana sih? Iya, jadi gak profesional nih podcast maaf dah. Iya, maaf sih aku profesional dah. Jadi
Komen aja di bawah ya. Jangan lupa nobar kalau yang di Jakarta langsung ke Brewers saja gratis, cuma tinggal download Mola, berlangganan Mola, main Mola Fred Predictor. Kita juga kalau nanti di lokasi ada main NFT juga ya. Cuma ini yang kayak biasa ada duitnya. Kita kasih uang ketika tebakannya paling banyak benar. Jadi langsung ketemu. Jangan lupa UFC 306 spesial kemerdekaan Meksiko. Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.